Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Renanda Supriyadi, NIM 2201020076 akan menjelaskan cara kerja algoritma routing by agreement pada CAPNet. Oke, lanjut saja kita untuk ke materinya. Di sini ada konsep utama routing by agreement, yang dimana dalam deep learning tradisional CNN kita menggunakan max polling yang membuat informasi spesial ChapNet menggantikan dengan dynamic routing. Untuk prinsipnya, output dari kapsul layar bawah U akan dikirim ke kapsul layar atas V yang memiliki kesepakatan agreement paling tinggi terhadap hasil prediksinya. Kemudian apa itu kapsul? Kapsul di sini saya menjadi tiga bagian yang dimana ada definisi, vektor, ada panas vektor. Kita akan menjelaskan definisinya dulu. Untuk definisinya kapsul adalah sekelompok neuro yang aktivitasnya mempresentasikan parameter entitas, posisi, ukuran, orientasi. Kemudian untuk vektornya, vektornya tersebut tidak seperti neuro biasanya. Skala kapsul berbentuk vektor. Untuk yang ketiganya, panas vektor, yang di mana panjangnya menunjukkan probabilitas keberadaan objek. Arahnya menunjukkan properti objek tersebut. Kemudian di sini ada langkah-langkah algoritma step by step-nya. Yang pertama, prediksi vektor initiative prediction. Eh, yang dimana setiap kapsul I di layar bawah menghitung prediksi untuk posisi kapsul J di layar atas dengan mengalihkan outputnya UI dengan matrik bobot transformasi WIJ. Di sini ada rumusnya. Nah, untuk rumusnya UI, UJ I sama dengan WIJ UI yang di mana kapsul bawah menambah seperti apa rupa kapsul di atas. Next, untuk yang kedua, inisialisasi prior prior probabil- probabilitas. Sebelumnya interaksi dimulai nilai login B I J koordinat koordinat hubungan antara kapsul I dan J diatur ke angka 0. Artinya di awal semua kapsul atas memiliki peluang yang sama untuk menerima informasi dari kapsul bawah. Untuk yang ketiga, perhitungan kopling yang dimana nilai B I J dilewatkan ke fungsi softmax untuk memastikan total distribusi informasi dari satu kapsul bawah ke seluruh kapsul di atas jumlah satu. Dan di sini juga ada rumusnya, yang dimana rumusnya CIJ sama dengan XP BIJ sigma K XP BIK. Oke, lanjut. Yang keempat, Big dan Zoom yaitu adalah yang diartikan dengan total input. Input untuk kapsul layar atas SJ adalah jumlah linear dari semua prediksi yang sudah dikalikan dengan koefisien CIJ. Yang dimana di sini juga ada sebuah rumusnya yaitu SJ sama dengan sigma I CI JU JI. Untuk yang kelimanya, aktivasi non-linear. Pada subnet tidak menggunakan relu, melainkan fungsi square. Fungsi ini menekan panjang vektor agar berada di antara O dan satu, namun tetap mempertahankan arahnya. Dan di sini juga ada penjelasan rumusnya. Untuk
Untuk poin untuk poinnya itu panjang vektor Vj merepresentasikan probabilitas keberadaan objek. Untuk yang keenam, update agreement. Inilah inti dari routing kita memberikan kesesuaian antara prediksi U, J, I dengan hasil akhir PJ menggunakan dot products. Dan ini juga ada untuk ininya hasilnya. Untuk poinnya, jika dot produk tinggi prediksi cocok dengan output nilai BIJ, naik root diperkuat. Kemudian jika dot produk rendah prediksi tidak cocok nilai BIJ turun atau tetap root diperlemah. Untuk untuk yang ketujuhnya interaksi langkah 3 hingga 6 diulangi biasanya 3 kali seiring interaksi koefisien CIJ akan memusat pada root yang paling tepat. Untuk di sini apa untuk perbandingan kunci mass polling pace dynamic. Di sini juga ada sebuah tabel yang di mana tabel tersebut ada fitur mass polling dynamic routing. Yang pertama itu penyimpanan informasi skala probabilitas vektor probabilitas tambah properti. Untuk yang kedua spesial atau hierarki. Untuk mas polinya itu dibuat atau hilang. Untuk dinamik routingnya dipertahankan. Yang ketiga ada koneksi layar. Untuk mas pollingnya itu statis atau lokal. Untuk dinamik routing, dinamis atau berubah sesuai input. Yang keempat ada tujuan. Untuk mas pollingnya itu reduksi dimensi dan inferensiasi posisi. Untuk dinamik routingnya mempelajari hierarki dan hubungan bagian. Dan ini juga ada contoh kode implementasi routing by agreement. Di sini saya di sini untuk programnya saya menjelaskan penting-pentingnya aja gitu. Untuk hagam pertama itu mengenai kayak mengubah output kapsul menjadi vektor dengan panjangnya 1. Kemudian ada panjang vektor sama dengan probabilitas keberadaan objek. Terus ada arah vektor ada vektor yang dimana informasi post objek. Kemudian untuk program yang kedua itu mengenai BIJ, BIJ, BIJ yang disebut tingkatan kepercayaan kapsul bawah ke kapsul atas. Untuk kemudian tuh awalnya nol belum ada kesepakatan agreement. Kemudian untuk yang ketiga, program yang ketiga itu menemukan seberapa besar kontribusi kapsul. Kemudian software memastikan sigma GIJ sama dengan 1. Kemudian bukan hanya kapsul atas paling relevan mendapatkan bobot besar. Oke, lanjut. Jadi untuk kesimpulan untuk keseluruhan penjelasan tersebut, pergeseran paradigma menggantikan mekanisme mass polling yang statis dan membuang informasi dengan mekanisme dinamis routing yang cerdas dan komunikatif. Untuk yang kedua, mekanisme inti algoritma ini bekerja berdasarkan kesepakatan agreement informasi hanya akan diteruskan ke kapsul layar atas. Jika prediksi kapsul bawah cocok dengan hasil aktivasi kapsul di atas. Kemudian untuk yang ketiga, keunggulan utama. Eh, yang keempat, presepasi spasial menjaga informasi mengenai posisi rotasi dan skala objek secara hierarkis equivariance. Untuk yang kelima, plat plat mode relationship.
yang dimana mampu memahami bahwa sebuah objek, misalnya wajah, hanya valid jika komponen mata, hidung, mulut berdasarkan pada posisi koordinasi yang benar satu sama lain. Untuk yang ketujuh, proses interaktif melalui penghitungan dot produk dan fungsi sekuas jaringan secara dinamis membangun jalur routing terbaik untuk setiap input yang masuk secara real time. Kemudian yang terakhir, dampak pada deep learning menghasilkan model yang lebih robust terhadap perubahan sudut pandang dan membutuhkan lebih sedikit data augmentasi dibandingkan CNN tradisional. Oke, mungkin segitu penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan atau penjelasan yang bertele-tele, mohon dimaafin, mohon dimaklumi. Mungkin segitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.